Tema kita malam hari ini, shifting time. Bagaimana tahun ini, bukan tahun ini, hanya dalam beberapa hari, beberapa bulan ini juga adalah suatu momen yang krusial. Kita harus bisa melihat bagaimana dengan perspektif kacamata Tuhan, bahwa kita disadarkan bahwa kita sekarang memasuki era yang berubah, zaman yang berubah, yang sama sekali baru. Nah, di mana banyak terjadi perubahan-perubahan yang mendasar, yang biasanya regularly seperti biasa, tetapi sekarang kita harus bisa mengadaptasi satu situasi yang berbeda. Zaman yang sama sekali baru. Jadi kita harus bisa melihat bahwa dunia itu tidak ada yang abadi, tetapi justru kita harus kembali kepada panggilan Tuhan. Dengan adanya peperangan yang terjadi secara geopolitik, bahkan di Timur Tengah, kita berdoa untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita di Israel, bahwa mereka juga, kita melihat banyak berita-berita mengenai negara-negara lain, Libanon, Iran, dan sebagainya. Tetapi di Israel juga enggak mudah untuk mereka menghidupi hari-hari ini, karena setiap 15 menit mereka harus pergi ke bunker lagi, dan so stressful ya. Dan sepanjang hari ini dibombardir oleh misil-misil dari Iran. Donald Trump ingin supaya ceasefire selama 2 minggu ini ke depan, tetapi itu dianggapnya menyerah sebetulnya ya. Dan malah menjadi-jadi itu, di mana misil-misil yang menyerang Israel saat ini. Nah, kita lihat bahwa itu semua sudah tertulis dalam nubuatan, dalam firman Tuhan, dalam kitab Zakaria pun, bahwa one day Israel akan dikepung ya. Dan mereka itu sampai satu titik mereka itu akan rasa sakit bersalin, dan mereka akan berseru kepada nama Tuhan, dan mereka akan diselamatkan. Satu titik di mana satu titik krusial yang tidak pernah diperkirakan, bahwa dari perang ini menyebabkan ekonomi di berbagai negara itu lumpuh ya. Itu karena Selat Hormuz yang ditutup karena akibat perang, sehingga menyebabkan ekonomi itu tersendat ya. Nah, tetapi ini bukan sekedar suatu perang di mana perang geopolitik ini, tetapi kawasan-kawasan industri ini sekarang sedang berpindah lokasi. Yang dipikir aman ternyata nggak aman, yang dipikir secure ya, terproteksi, ternyata enggak juga. Nah, jadi orang mulai berpikir untuk merubah planning ya, dan merubah rencana kerja, di mana kawasan-kawasan industri itu bisa berpindah ya, berpindah. Bahkan orang-orang kaya itu, mereka berniat untuk memiliki satu domisili yang baru. Contoh misalkan banyak sekali orang-orang yang kaya yang pikir tinggal di Qatar itu mereka aman ya, dan mereka menikmati surga dunia, di mana dengan kota yang megapolitan, tetapi ternyata rapuh ya. Mereka tinggal di Qatar, di Abu Dhabi, di Dubai, dan sebagainya. Nah, lalu barang-barang yang kita pikir selama ini murah itu menjadi mahal sekali. Contoh apa coba? Contoh ibu-ibu tahu kan? Kantong plastik. Kenapa mendadak jadi mahal sekali sampai orang-orang belanja bawa kantong plastik masing-masing? Nah, jadi ada shifting dan shifting power juga, di mana shifting aset juga kita lihat bahwa heavy asset itu, aset yang di mana solid, berat itu berubah menjadi light asset ya. Nah, harga pangan meroket ya, sehingga
membuat pola makan itu, pola hidup itu jadi berubah. Nah, kalau kita bersyukur, kita melihat di Indonesia masih tertata dengan baik, terkontrol, terkendali dengan baik. Meskipun banyak urusan yang sebetulnya nggak mudah, tidak mudah, tetapi kok bisa kita membuat satu loncatan sehingga bangsa kita ini saat ini oke, fine-fine aja sementara, untuk sementara ya. Kalau kita lihat dibanding dengan Filipina misalkan, wah, mereka udah sulit sekali. Bahkan untuk mencari bensin aja sulit sekali. Harga pangan double ya. Nah, kita lihat terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Jadi kita lihat harus ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah perubahan. Kita seringkali fokus kepada situasi yang ada, yang kelihatan, yang kita dengar, yang kita lihat. Tetapi ada yang tidak kita lihat, misalkan adalah perubahan teknologi, misalkan. Dari perubahan teknologi itu menjadi komputer kuantum, yang dimana digital itu berubah menjadi kuantum ya. Dengan itu kita lihat juga ada satu yang kita seringkali miss di dalam pikiran kita atau pandangan kita, bagaimana pertempuran di di Timur Tengah ini. Kita bisa melihat peperangan ini memakai satu teknologi yang luar biasa sekali, Kalau kita lihat game war-nya ini, peperangan di dalam pertempuran ini, wow, something yang itu beda dengan Perang Dunia Kedua yang dulu ya, di pakai bom atom. Tetapi sekarang canggihnya luar biasa. Bahkan seorang pilot itu bisa, yang jatuh ditembak di Iran, itu bisa Amerika bisa menyelamatkan si pilot itu dalam beberapa waktu tertentu yang sedang dia bersembunyi di puncak gunung. Wah, itu pakai teknologi, pakai high technology. Ini yang kita lihat, ini masih sedikit konvensional, tetapi ke depan kita melihat banyak sekali nanti serdadu-serdadu yang benar-benar bukan manusia, bahkan awak, pesawat-pesawat yang tanpa awak sekalipun. Kalau kita lihat bagaimana nanti kalau dunia nanti ketika terjadinya perang nuklir, dunia itu akan seperti apa? Kita bisa bayangkan, dan kita bisa memprediksikan sebetulnya bagaimana itu bangsa-bangsa kelihatannya di kemudian hari. Nah, lalu gak sekedar itu, kita sedang mengalami satu krisis ekonomi yang luar biasa yang tergantikan oleh teknologi AI, misalkan humanoid robotik ya. Saya pernah mendoakan satu pabrik di daerah Jababeka, yaitu ada pabrik pelek yang membuat untuk mobil Toyota ya. Di mana satu pabrik itu ada sekitar 300-an karyawannya. Saya mendoakan di situ, dan ini direkturnya ngomong begini, nanti setelah mendoakan pabrik yang ini, tolong kita ke sebelah mendoakan pabrik yang sebelah. Oh, kok kelihatan lebih bagus. Dan ternyata di situ pakai robot, dan hanya nggak lebih dari 3 orang 3 sampai 5 orang, yang selebihnya cleaning service dan sebagainya. Dan wow, itu, dan mereka bekerja 24 jam karena robot nggak pernah capek, nggak pakai sinar pun nggak jadi masalah. Nah, tapi akurasinya tingkat tinggi. Wow, saya bertanya, jadi bagaimana ini ke depannya? Ya, pelan-pelan kita akan gantikan semua human resources ini, sumber daya manusia ini dengan teknologi. Nah, berapa waktu lagi, Bapak Ibu sekalian? Mereka ingin secepat-cepatnya.
untuk menggantikan sumber daya manusia ini dengan AI. Nah, jadi ini satu challenge buat kita, di mana Indonesia juga itu sedang mengalami bonus demografi, yaitu usia yang produktif ada di level atas. Dan salah satu atau satu-satunya dengan bonus demografi di dunia. Nah, ini bagaimana kita berdoa dan bagaimana kita harus jadi jawaban doa, ya, untuk kita bisa terlibat di dalamnya. Karena ketika di dalam berbagai masalah, tentunya Tuhan itu enggak membuat kita ngejeblos dalam masalah itu terus, tetapi harus ada solusinya. Yusuf jadi solution maker, Esther jadi solution maker, Daniel, Nehemia, itu semua hamba-hamba Tuhan itu jadi solution maker, ya, untuk membebaskan umat, ya. Lalu juga ada challenge yang luar biasa, itu global climate change. Apa itu? Di mana terjadi perubahan cuaca yang drastis. Jadi jangan heran kalau Jakarta ini panas sekali beberapa hari ini. Dan dalam minggu-minggu ke depan kita akan mengalami satu namanya Godzilla El Nino. Sampai tahun depan itu musim kering sekali. Dan biasanya kalau musim kering itu langka air, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Dan ini akan menyebabkan juga kekurangan pasok makanan ke depan. Lalu, jangan sampai kita lengah bahwa Uni Eropa itu sudah bagaimana mendeklarasikan untuk mensupport, merilis namanya Kristofobia. Apa itu? Kalau kita lihat selama ini antisemitisme, ya, ini adalah Kristofobia loh. Mereka anti Kristen, membenci orang-orang Kristen. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita menghadapi sepertinya berapa masalah, semua permasalahan itu tertumpuk di satu spot, di dalam satu momen di mana kita ada saat ini. Dan ini saya udah khotbahkan ketika waktu itu pasca COVID-19. Apakah kita siap bahwa kita ini di dalam satu posisi saat ini memiliki double beban, di mana yang dahulu ditarik ke sini, yang ke depan ditarik ke sini. Nah, itu kita lihat dunia ini sedang diperhadapkan dengan sesuatu yang something yang ini harus jadi the mission impossible. Ya, kita ini harus jadi the mission impossible-nya Tuhan untuk melakukan sesuatu yang gak biasa-biasa, yang sepertinya itu solusi dari kita. Ini bukan sekedar kita harus jadi pejabat, kita harus jadi pemimpin partai, kita harus jadi tokoh yang dipuja, yang ada kekuatan. Inner power ini lebih penting daripada segala sesuatunya. Kenapa? Karena Tuhan itu punya kuasa langit dan bumi. Nah, di sini ada tim daripada G30, Pak Kristiadi. Mereka tim yang rendah hati dan mempersiapkan 30.000 misionaris yang akan dikirim ke bangsa-bangsa. We really appreciate dengan apa yang mereka lakukan. Nah, satu hal yang kita tidak bisa pungkiri, ada satu kekuatan yang tidak dimiliki oleh siapapun, suatu otoritas yang tidak dapat direbut oleh AI sekalipun, yaitu umat percaya yang beriman. Doa orang percaya, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan,
sangat besar kuasanya. Jadi tidak ada persoalan apapun, tidak ada AI, teknologi yang bisa memblokade doa kita. Nah, di dalam Lukas 10 ayat 19 firman Tuhan mengatakan begini. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ada berapa kuasa yang diberikan di sini, di ayat ini Bapak Ibu sekalian? 2. Di mana Tuhan katakan, "Behold, I give you the authority." Ya. Jadi ini otoritas yang disebut exousia. Kuasa ini disebut exousia. Untuk menginjak ular dan kalajengking. Level peperangan rohani sebenarnya, kalau ular itu level low level. Tetapi itu tingkat dasar. Tetapi kalau kalajengking ini tingkat maut namanya. High level daripada spiritual warfare. Sekali digigit mati. Saya melihat dalam hari-hari ini, sepertinya roh maut ini sedang disebar kemana-mana. Banyak cerita, bahkan beberapa peristiwa, bagaimana ada orang yang bunuh diri di dalam gereja. Hanya beberapa hari ini nih, sejak Jumat Agung nih, anak Tuhan yang bunuh diri karena pinjol. Tidak terekspos kan? Nah, ini karena persoalan-persoalan yang sebenarnya sepele. Persoalan duniawi. Kita akan merasa frustasi kalau kita berharap kepada dunia. Karena dunia tidak akan memberi jawaban. Sistem dunia membawa kepada keruntuhan. Tetapi kita harus bisa melihat bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kata kuasa yang kedua adalah dunamis. And nothing shall by any means hurt you. Tidak akan ada melukai you, menjamah you. Dan Yesus berkata bahwa segala kuasa di sorga maupun di bumi sudah diberikan kepadaku. Karena itu jadikan semua bangsa muridku. Nah, jadi ketika mulai GET 30.33 kita mengadopsi bangsa-bangsa, aku yakin, percaya bahwa kita sedang menghadapi satu situasi di mana kita harus memenangkan dalam pertempuran rohani terlebih dahulu. Karena kita sedang menghadapi satu penguasa di udara, roh teritorial. Kita mengadopsi Jepang tanpa doa, pakai otak kita bisa. Nggak bisa. Banyak orang seringkali berpikir, Pak Daniel apa-apa kedoa lagi. Loh, kita tidak akan action sesuatu kalau tanpa doa. Billy Graham mengatakan ini. Kalau aku diberikan waktu 100% untuk bekerja, aku akan menggunakan 90% untuk berdoa dan 10% untuk bekerja. Dan itu lebih efektif. Kalau kita lihat, kita ujung-ujungnya mau kemana? Apakah kita sangat disayangkan kan kalau ada beberapa anak-anak Tuhan aja dalam beberapa hari ini bunuh diri? Urusan apa sih? Pinjol? Urusan apa sih? Ribut sama istri?
Urusan apa? Kok begitu ceteknya mudah untuk mengakhiri kehidupan, sementara hidup ini berharga. Mati adalah keuntungan, tapi hidup itu Kristus. Ini yang harus dijalankan. Di dalam Wahyu 5 ayat yang ke-10, firman Tuhan mengatakan begini, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Wow, ini lihat blueprint Tuhan ya, blueprint Tuhan. Blueprint Tuhan untuk setiap kita. Untuk setiap kita. Di mana di dalam kitab Wahyu 5 ayat 10 ini, engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, one kingdom, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saya bersyukur dengan Ibu Hilda, ada laporan-laporan dari Sukabumi. Wow, you are really awesome ya, mengundang para hamba-hamba Tuhan. Dan ya bersama dengan teman-teman, kalian pikir aduh susah banget, ngundang satu aja susah, ternyata 50 aja bisa, 60 bisa. Nah, karena didirect oleh satu visi. Judulnya Bank Sampah, bisa aja gitu sampah. Saya kemarin nyetir ke Depok, aduh Tuhan, itu sampah di mana-mana. Itu sampah di mana-mana sampai badan jalan sebelahnya itu ditumpuk sampah. Itu anggap aja itu seperti kail untuk kita punya tools untuk kita rame-rame mancing gitu kan. Tetapi intinya sebetulnya enggak sepele, tidak sepele. Dari pergerakan demi pergerakan ini membuat KDM juga, Gubernur Jabar mulai canangkan Kota Bandung akan membuat energi dari sampah. Buat bertahun-tahun, padahal kita cuma mulungin sampah, terus yang plastik dipilah-pilah dan sebagainya. No, itu tindakan profetik yang gak mudah. Para pendeta mau mikirin sampah, kesejahteraan kota. Karena dulu terinspirasi karena satu kejadian ketika di Kabupaten Bandung Barat waktu itu kan tempat pembuangan sampah akhir, TPA, di mana runtuh sampai menimbulkan korban jiwa. Saya nggak lupa lagi berapa korban jiwa. Saya pergi ke sana juga membantu keluarga korban di sana. What? Sampah bisa jadi tsunami, sampah bisa jadi membunuh, sampah bisa. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, disitulah kita punya roh keunggulan yang mulai muncul. Kenapa aku tinggal di satu kota yang tidak terselesaikan masalah? Kenapa kita tidak bangkit? Daniel itu waktu itu ada di Persia. Persia itu di Iran. Di Iran, Bapak Ibu sekalian. Dia diberikan roh yang bijaksana, spirit yang peka untuk melihat Raja Nebukadnezar bermimpi apa. Dan bisa menjelaskannya. Di mana sementara para ilmu sihir, orang-orang pintar, bijaksana gak bisa menyebut itu. Ada solusi. Ada solusi. Di mana 4 raja memerintah, Daniel tetap menjadi orang yang powerful di situ. Sampai satu saat Raja Nebukadnezar mengatakan begini. Raja Nebukadnezar menyembah Daniel dan mempersembahkan hadiah, bahkan korban bau-bauan, ya, wangi-wangian gitu, bukan bau-bauan, wangi-wangian di hadapan Daniel. Saya pikir ini yang salah nggak nih ayat? Kok Raja Nebukadnezar yang menyembah Daniel, bukan Daniel menyembah Raja Nebukadnezar? Raja Nebukadnezar itu
sebagai raja dunia karena 127 wilayah dari Ethiopia sampai ke India waktu itu. Gede banget. Tapi kenapa Raja Nebukadnezar bisa respect? Dan dia mengatakan begini, aku melihat Allahmu yang ada di dalammu mengatasi semua Allah. Allahmu yang menjadi raja bagi setiap raja itu. Ada otoritas di dalam dia yang super power melebihi dia sendiri. Gerakan My Home kenapa? Dari ngumpul langsung bisa menghadap wali kota, bupati, tanpa bawa proposal, tapi bawa offering, bukan upeti ya, tapi offering. What can we do together in this city? We have to solve the problem together. Kita harus menyelesaikan masalah. Kita pengen jadi pejabat, inilah itu, lakukan ini. Aduh, banyak ngomongnya. Mendingan lakukan di sekeliling kita, dengan tetangga kita. What can we do? Saya barusan naik Grab, supir Grab ini ternyata orang Ambon, tapi kok namanya Muhammad gitu kan. Terus, oh iya pakai teman-teman saya. Pak, saya ngeliat Bapak pendeta ya. Iya. Bapak udah ke negara mana? Ngobrol, tadi macet itu ngobrol. Saya udah pernah sini. Waduh, seneng banget ya. Gitu. Iya, seneng lah, tapi ada tugas. Pak, berikan kepada saya kata kunci. Apa yang harus saya lakukan? Kata kunci, saya langsung aja. Dia rekam tuh, sambil nyetir. Rekam. Put trust on Jesus. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. And be good to everybody. Sekali lagi Pak, sekali lagi. Gini. Oke. Percayakan sepenuhnya kepada Yesus. Lu orang Ambon lagi tuh. Kalau Kristen, Ambon mah Kristen banget gitu kan. Tapi be good to everybody. Kamu jadi driver begini, kamu tuh bisa ketemu banyak orang. Berapa banyak orang yang menginjili kamu, Ambon? Saya ngomongin. Ya kemarin juga ada pastor bicara gini. Nah sekarang kamu kapan mau menginjil kepada orang? Padahal ada Yesus dalam dirimu. Dan ada kuasa otoritas dalam dirimu. Jangan-jangan penumpang ini lagi frustasi, mau bunuh diri. Waduh Pak, ini gak pernah kepikiran nih Pak. Karena Kristen belum tentu bisa jadi garam. Kalau you gak berubah jadi garam, jangan garam KW ya, apalagi garam Inggris menceretin orang terus. Kamu akan dibuang dan diinjak orang. Sopir, kasihan banget. Nah, you are on duty while you are driving. Statement saya buat dia menggelegar. Pak, ini seperti ada sesuatu Bapak bicara. Oke. Jadi nggak kebetulan ya kata saya membawa saya nih. Nah, sengaja dipelan-pelanin supaya saya nih, kata saya lagi ada Zoom nih, cepetan. Tapi dia mendapat insight, kekuatan, sampai dia catat. Apa maksud engkau membuat mereka menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah kita? Dua fungsi kerajaan imam, kerajaan di dalam kerajaan Allah ini adalah menjadi imam bagi Allah kita. Imam itu apa? Imam itu apa? Doa sendiri. Menggrafiratkan, memperdamaikan semua orang dengan Tuhan. Imam itu tugasnya doa.
Tapi kalau doa untuk diri sendiri, bukan imam namanya, tukang ngerewi. Doa aja sendiri untuk diri sendiri. Pray for the salvation. Pray for your city. Berdoa untuk lingkunganmu. Berdoa untuk somebody else. Nah, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi ini berbicara mengenai otoritas. Nggak ada orang disebut raja kalau nggak punya otoritas. Otoritas kita mungkin kalau lagi muda bisa zreng, gini, bikin gini. Saya udah nggak muda lagi, udah lansia nih boleh disebutnya nih. Tapi apakah lansia ini useless? Oh, di My Home kita bikin gerakan namanya Golden Harvest Movement. Usia 55 ke atas produktif. Doakan para misionaris yang kita akan kirim. Kalau perlu ngikut. Para oldies itu kan banyak duitnya. Daripada dikekepin terus uangnya. Beli tiket, pergi kemana. Jadi semangat tuh. Mereka semangat hidup. Dan mereka mengerti apa yang jadi panggilan mereka. Contoh, nih Sule nih sama saya, Regina dan suaminya Mario, saya bawa ke Bandung. Banyak tugas sampai, aduh Tuhan, waktu saya udah tinggal sedikit, saya besok ke Makassar. Doa di Sentul, terus ke Makassar, terus lanjut ke Amerika. You know how busy I am. Baru urusi ke rumah sakit lagi tadi. Tapi I can do it. I have the power. Tuhan masih sisihkan tenaga buat saya. Tapi kalau saya lemes ya, nggak jadi ya, besok lagi aja. Bisa, ngomong gitu juga bisa. Tetapi saya senang ketika 3 orang ini pergi ke Bandung dan ngikutin saya untuk kita kerja sepanjang jalan, kita kerja. Udah gitu di rumah saya kerja. Tapi mereka menemukan mami mertua saya. Bener gak Le ya? Umur 91 tahun. Aku mau berdoa buat kalian. So what? Dia perintahin. Tadi sebelum kita berangkat, doa dulu sini. Mami mau doa. Padahal kita udah gerasa gerusu gitu kan. Nah, mungkin Sule juga atau Regina, wah amazed banget sih Oma gitu kok. Umur segini, tapi masih punya otoritas. Sit down for a while. I'm going to pray for you. Apa sih yang mau dibanggain usia 91? Udah lemah tubuhnya. Saya suruh pakai tongkat. Dan nggak mau. Mami nggak lumpuh. Mami nggak lumpuh, tapi ini buat temen. Mami nggak ada suami. Nih, ada yang nuntun. Dijelasin gitu. Jadi mau. Terus udah gitu jatuh. Waktu itu saya mau pergi ke Israel. Dia jatuh di kamar mandi. Wah. Dia manggil anaknya Anita, istrinya. Anita. Waduh. Saya angkat dia di kamar mandi. Terus, ini kenapa Mami bisa jatuh begini? Terus juga jendol sebesar begini nih, kepalan tangan di sini. Waduh, kata saya nih. Ini mesti diperiksa, mesti MRI atau gimana. Besok saya mesti ke Israel. Antara tugas dan cinta. Terus, Mami, tenang ya, kita berdoa. Mami udah jatuh berapa kali? Ini ketiga. Waktu itu Mami pingsan sendiri, gak ada orang. Mami bangun sendiri. Nah berarti tangan Tuhan selalu menyertai kan? Dia udah tenang. Nah, sakit gak Mi? Iya sakit sih di sini. Jendol gede.
So how me? Besok aku mesti ke Israel. Dia ngomong jawabannya, alles is good. Semuanya baik. Daniel pergi. Coba kalau ngomongnya lain, masa sih mau pergi? Mami baru aja jatuh gini. Beda kan? Apakah udah orang tua itu lemah berarti nggak ada guna? Aku katakan, we need mommy. We need you, mom. Kau meskipun usianya segini, iya, mami minta satu hal aja sama Tuhan. Tiap pagi mami ngomong, jangan pikun, gak boleh pikun. Mesti ingat nama kalian semua, didoain. Gitu. Satu hari 3 kali 3 jam, udah menu dia doa. Ini hal-hal yang sederhana. Dan saya melihat bagaimana Tuhan memakai orang-orang sederhana. Tetapi orang-orang itu luar biasa. Daud, orang yang gak diperhitungkan sama sekali. Tapi bagaimana ketika Saul raja itu ketakutan karena ada namanya Goliat. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Wow. Perkataan kita seperti pedang, Bapak Ibu sekalian. Kita menghadapi satu situasi yang tidak mudah ke depan. Goliat akhir zaman akan menyerang kita dari berbagai penjuru. Beberapa pendua di Mayom akan pergi ke Iran, fine. Mereka sedang menunggu pintu terbuka untuk Iran, mereka masuk. What? Mak lebih berani daripada om nih kan. Kata saya, kalian siap. Kami sudah rindu mau ke sana. Ada yang mau pergi ke Israel. Dalam situasi seperti ini. Ketika Iran sedang membombardir, kamu disuruh Tuhan? Iya, yakin. Waduh, kalau secara manusia, jangan neneng. Jangan dong, Neng. Hikmat dong, Neng. Tetapi ketika disuruh Tuhan, aku gak ngerti. Karena aku juga ngalami. Aku pergi kemana-mana. Ketika tahun 2000 aku pergi ke Ambon, ke Poso, Tentena, kemana daerah-daerah yang bahaya. Tapi Tuhan selalu melindungi. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan lemah iman kita. Justru Daniel mengatakan begini, bahwa di akhir zaman orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Orang mengalami kegelapan, orang mengalami kekurangan, orang mengalami loneliness, kesepian, kesendirian. Tapi kita tidak pernah ditinggal. Allah Immanuel ada di dalam kita. Roh yang di dalam kita lebih besar daripada dunia ini. Dan Filipi 4 ayat 12, 13, Paulus mengatakan begini, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita seringkali ayat 13 yang jadi ayat hafalan. Tetapi sebetulnya itu judulnya dari 12. Kita pernah kekurangan, kita juga pernah kelebihan, kita kelimpahan, atau kita tahu dalam segala perkara. Itu bukan rahasia.
balik hal kelaparan, mungkin dia pernah kelaparan, dia pernah kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan dia katakan. Kita pasti ada kekurangan sesuatu, kekurangan kasih, kekurangan uang, kekurangan perhatian, kekurangan pujian. Tapi Tuhan mau supaya kita hidup berkelimpahan. Amin. Hidup berkelimpahan. Seringkali teman-teman itu menganggap saya kontroversial. Ketika krisis, ini mereka mau pergi ke Iran contohnya, ke Iran. Kalian mau apa ke sana? Doa keliling. Terus udah gitu beres urusan. Kamu harus memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, memberi pakaian kepada yang telanjang. Tapi gimana caranya? Mana channelnya? Minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan tunjukkan. Tahu nggak kemarin kita doa di Depok, pas ada doa puasa Esther, JDM, kita datang ke sana, berkumpul sekelompok orang-orang Iran. What? Dan mereka jadi pengungsi di sini. Dan mereka bertemu dengan Yesus, kesaksiannya super luar biasa. Ketika mereka tidur didatangi Tuhan Yesus dan mereka mau menjadi penginjil di Indonesia. Kata saya, yuk beri kepada mereka. Punya kontak gak di Iran? Ya tentulah, keluarga kami ada di sana. Cuman sekarang internet mati. Oke, someday we will go. Dan mereka katakan, Iran sekarang orang melihat tertindas. Bahkan orang-orang Kristen banyak yang dibunuh di sana. Tetapi mereka katakan, kami punya iman, Iran akan dilawat Tuhan. Iran akan jadi pengirim misionaris yang besar, pasukannya Tuhan di akhir zaman ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, tetap teguh, tetap kita harus setia dalam Tuhan, dan tetap kita berpegang teguh kepada Tuhan. Jangan kurangi iman kita.